Meninggalkan zona nyaman tidak sama dengan resign. Zona nyaman ada di pikiran, bukan di tempat kerja. Belakangan ini, istilah keluar dari zona nyaman sering terdengar di mana-mana. Tidak jarang, kalimat itu langsung dikaitkan dengan satu keputusan besar, resign dari pekerjaan. Seolah-olah seseorang baru dianggap berani bertumbuh jika meninggalkan kantor, mengganti profesi, atau memulai sesuatu yang benar-benar baru. Padahal, meninggalkan zona nyaman tidak selalu berarti meninggalkan tempat kerja. Karena sesungguhnya, zona nyaman tidak selalu berada di kantor. Ia seringkali berada di dalam pikiran kita sendiri. Tempat yang sama, pola yang sama. Ada orang yang sudah pindah perusahaan 3 kali, tetapi tetap merasa tidak berkembang. Ada yang berkali-kali berganti pekerjaan, namun menghadapi masalah yang serupa. Mengapa? Karena yang berpindah hanya tempatnya, bukan cara berpikirnya. Jika seseorang selalu menghindari tantangan, takut mencoba hal baru, enggan belajar keterampilan baru, atau tidak mau menerima masukan, maka ia bisa membawa zona nyamannya kemanapun ia pergi. Perubahan alamat kerja tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan. Zona nyaman yang tidak terlihat. Seringkali zona nyaman tidak berbentuk kursi kantor, meja kerja, atau jabatan tertentu. Zona nyaman bisa berupa kebiasaan menunda belajar, kebiasaan menghindari tanggung jawab baru, kebiasaan berkata, "Saya tidak bisa," kebiasaan merasa cukup sebelum benar-benar berkembang. Dan yang menarik, semua itu bisa terjadi bahkan ketika seseorang bekerja di tempat yang penuh tantangan. Karena batas terbesar seringkali bukan lingkungan, melainkan cara kita memandang diri sendiri. Keluar dari zona nyaman bisa dimulai hari ini. Mungkin kita tidak perlu langsung membuat keputusan besar. Mungkin kita tidak perlu terburu-buru mengirim surat resign. Kadang keluar dari zona nyaman bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Berani mengajukan ide dalam rapat, mempelajari keterampilan yang selama ini dihindari, mengambil proyek yang lebih menantang, berbicara dengan orang-orang yang memberi perspektif baru, atau mengakui bahwa masih ada banyak hal yang perlu dipelajari. Perubahan besar sering lahir dari keberanian kecil yang dilakukan berulang kali. Jangan salah mengidentifikasi masalah. Tidak sedikit orang yang mengira pekerjaannya adalah masalah, padahal yang menjadi hambatan adalah rasa takut untuk berkembang. Akibatnya, mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi tetap membawa beban yang sama. Karena masalah yang sesungguhnya tidak berada di luar, ia ikut pindah bersama mereka. Sebelum memutuskan untuk meninggalkan tempat, ada baiknya bertanya, apakah aku benar-benar terjebak oleh lingkungan, atau aku sedang terjebak oleh cara berpikirku sendiri? Bertumbuh tidak selalu meminta kita pergi. Meninggalkan zona nyaman memang penting. Namun jangan buru-buru menyamakannya dengan resign. Sebab ada orang yang bertumbuh luar biasa di tempat yang sama. Ada yang naik kelas tanpa pindah kantor. Ada yang menemukan potensi terbaiknya tanpa harus mengubah alamat kerjanya. Zona nyaman yang paling sulit ditinggalkan bukanlah sebuah tempat, melainkan versi lama dari diri kita sendiri. Dan ketika kita berani meninggalkan versi itu, pertumbuhan telah dimulai, bahkan sebelum kita melangkah kemanapun. Bertumbuh bisa dimulai tanpa harus mengundurkan diri. Setelah memahami bahwa zona nyaman seringkali berada di dalam pikiran, bukan semata-mata di tempat kerja,
kita sampai pada pertanyaan berikutnya. Kalau ingin bertumbuh, apakah saya harus resign? Jawabannya, belum tentu. Karena pertumbuhan tidak selalu dimulai dari perpindahan. Seringkali, pertumbuhan justru dimulai dari keberanian untuk berubah di tempat yang sama. Kita terlalu sering mengagungkan perubahan besar. Media sosial sering menampilkan kisah-kisah inspiratif tentang seseorang yang keluar dari pekerjaannya lalu sukses membangun usaha sendiri. Cerita seperti itu memang menarik dan bisa menjadi inspirasi. Namun ada satu hal yang jarang diceritakan. Banyak orang juga bertumbuh luar biasa tanpa pernah resign. Mereka meningkatkan kemampuan. Mereka memperluas wawasan. Mereka mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Mereka menjadi pribadi yang berbeda, meski masih bekerja di tempat yang sama. Karena pertumbuhan sejati tidak selalu terlihat dari kartu nama yang berubah. Tantangan baru bisa ditemukan di tempat yang sama. Kadang kita merasa jenuh bukan karena pekerjaannya tidak memberikan peluang, tetapi karena kita sudah berhenti menantang diri sendiri. Kita melakukan pekerjaan yang sama dengan cara yang sama, berpikir dengan pola yang sama, bergaul dengan orang yang sama, belajar hal yang sama, lalu kita menyebutnya zona nyaman. Padahal mungkin yang perlu diubah bukan perusahaannya, melainkan cara kita menjalani pekerjaan itu. Cobalah mengambil proyek yang selama ini dihindari. Pelajari keterampilan baru yang relevan dengan pekerjaan. Cari mentor. Bangun jaringan yang lebih luas. Sering kali peluang berkembang sudah ada di depan mata, hanya belum kita lihat. Bertumbuh adalah tentang menambah nilai. Orang yang bertumbuh tidak selalu berpikir, apa yang bisa saya dapat? Mereka lebih sering bertanya, apa yang bisa saya pelajari? Perubahan pola pikir ini sangat penting. Karena ketika fokus kita bergeser dari sekadar mendapatkan menjadi bertumbuh, pekerjaan yang sama pun bisa terasa berbeda. Setiap tugas menjadi kesempatan belajar. Setiap tantangan menjadi sarana melatih diri. Setiap kesalahan menjadi bahan perbaikan. Disitulah pertumbuhan terjadi. Resign bukan jalan pintas untuk menjadi versi terbaik. Tentu ada situasi di mana resign adalah keputusan yang tepat. Lingkungan yang tidak sehat, nilai yang tidak sejalan, atau kesempatan yang lebih baik bisa menjadi alasan yang valid. Namun resign bukanlah solusi otomatis untuk stagnasi. Jika seseorang tidak mau belajar hari ini, ia mungkin juga tidak mau belajar di tempat baru. Jika seseorang menghindari tantangan sekarang, ia bisa saja menghindarinya lagi di pekerjaan berikutnya. Karena yang menentukan pertumbuhan bukan lokasi kita bekerja, melainkan sikap kita terhadap proses belajar. Pohon tidak selalu harus dipindahkan untuk tumbuh. Sebuah pohon tidak selalu harus dipindahkan ke tanah baru untuk bertambah tinggi. Kadang yang dibutuhkan hanyalah akar yang semakin kuat, nutrisi yang cukup, dan kesediaan untuk terus tumbuh. Begitu pula manusia. Tidak semua kemajuan harus diawali dengan perpindahan besar. Ada kemajuan yang lahir dari konsistensi. Ada kemajuan yang lahir dari kedisiplinan. Ada kemajuan yang lahir dari keputusan sederhana untuk menjadi sedikit lebih baik setiap hari. Bertumbuh adalah keputusan harian. Meninggalkan zona nyaman memang penting. Tetapi jangan sampai kita berpikir bahwa satu-satunya cara untuk bertumbuh adalah dengan mengundurkan diri.
Karena sesungguhnya, pertumbuhan bukanlah sebuah alamat baru. Ia adalah cara baru dalam menjalani hidup. Maka sebelum terburu-buru mencari tempat lain, cobalah bertanya pada diri sendiri. Sudahkah aku memanfaatkan kesempatan untuk bertumbuh di tempatku sekarang? Sebab bisa jadi, tantangan yang selama ini kita cari di luar, sebenarnya sudah menunggu untuk dihadapi di tempat kita berada hari ini. Dan bisa jadi, langkah pertama menuju versi terbaik diri kita bukanlah resign, melainkan belajar, berubah, dan bertumbuh mulai dari sekarang.